Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ilmu pengetahuan alam terkait tentang proses terjadinya tsunami. Silahkan dan simak video pembelajaran Ustazah berikut ini ya nak. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Setelah membahas mengenai tentang tsunami, kita akan belajar mengenai tentang gunung berapi. Di Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan pemandangan-pemandangan yang membentang luas yang dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan. Untuk topik video kali ini, kita akan membahas tentang gunung berapi. Apa sih gunung berapi itu? Kalian pasti pernah melihat atau membaca berita di berbagai media gunung berapi yang meletus, seperti yang terbaru adalah letusan gunung berapi Gunung Agung di Bali. Gunung berapi aktif adalah gunung berapi yang memiliki potensi meletus dan aktif sampai sekarang. Di Indonesia memang terdapat banyak gunung berapi. Salah satu penyebabnya adalah
Indonesia terletak di kawasan Lautan Pasifik. Kawasan tersebut dikenal dengan Ring of Fire karena terdapat banyak sekali gunung berapi. Oleh karena itu, Indonesia rentan akan letusan. Namun, kali ini kita akan membahas mengenai tentang gunung berapi yang meletus. Berikut adalah proses terjadinya gunung berapi meletus. Kenapa gunung meletus? Gunung meletus terjadi dikarenakan akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong oleh gas yang bertekanan tinggi keluar ketika gunung meletus. Kemudian, magma naik ke permukaan bumi melalui retakan-retakan bebatuan. Magma yang keluar di permukaan bumi lama-kelamaan menjadi dingin, sampai menjadi bebatuan dengan jumlah besar. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Bagaimana sih proses terjadinya erupsi? Erupsi itu proses erupsi sendiri. Pada umumnya terjadi proses erupsi ini terjadi karena adanya tekanan gas yang sangat kuat berasal dari dalam permukaan bumi yang secara terus-menerus mendorong magma bergerak naik ke atas secara perlahan untuk keluar. Dikarenakan perbandingan massa lebih ringan dari batuan di sekitarnya, maka terjadi penumpukan magma dalam gunung dengan suhu yang dimiliki oleh dapur magma sekitar 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Tekanan gas yang berasal dari dalam bumi semakin besar dan sangat kuat karena magma terhambat oleh lapisan bebatuan padat atau litosfer yang sangat sulit ditembus, sehingga lapisan di sekitarnya secara perlahan rapuh dan retak. Lalu celah retakan itu akan meleleh dan membentuk saluran pipa. Ketika lapisan-lapisan batuan tadi sudah tidak dapat lagi membentuk tenaga yang sangat kuat dari magma, maka akan terjadi sebuah ledakan dan semburan yang sangat kuat, sehingga reaksi dari pelepasan energi dari dalam perut bumi akan memecah sumbatan lava dan mengeluarkan lahar berupa campuran pasir, batuan, kerikil yang disertai dengan asap yang bergulung, menyerupai awan panas dengan suhu 600 derajat Celcius. Bermuatan batuan dan material vulkanik padat, magma yang keluar dari isi perut bumi ini dikarenakan lava dan suhunya sekitar 700 sampai 1200 derajat Celcius. Baik anak-anakku, pelajaran sudah selesai. Tugas akan Ibu lampirkan seperti biasanya dalam Google Formulir. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tahu dong apa itu gunung api? Gunung api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Gunung api memiliki bentuk dan juga tipe. Ada 3 bentuk gunung api loh. Keberagaman bentuk gunung api ini terjadi karena adanya lipatan dan penumpukan kulit bumi. Kira-kira apa saja ya ketiga bentuk gunung api tersebut? Yuk kita cek. Sesuai namanya, gunung api kerucut atau gunung api strato memiliki bentuk seperti kerucut. Jenis gunung api ini merupakan yang paling banyak ada di permukaan bumi. Gunung api kerucut terjadi karena adanya erupsi efusif atau lelehan magma dan erupsi eksplosif atau letusan magma. Gunung api kerucut juga paling banyak terdapat di Indonesia. Contohnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kenapa ya diberi nama Gunung Api Perisai? Ternyata Gunung Api Perisai dinamakan demikian karena memiliki lereng yang landai seperti perisai. Faktor yang melatar belakangi terbentuknya Gunung Api Perisai adalah karena adanya lava cair yang membeku. Proses pembekuan lava cair ini terjadi karena adanya erupsi efusif. Lelehannya kemudian membentuk badan gunung. Contoh Gunung Api Perisai adalah Gunung Mauna Loa dan Kilauea yang terletak di Kepulauan Hawaii.
Yang terakhir ada gunung api Mar, terbentuk karena letusan kuat yang kemudian membentuk timbunan Eflata. Timbunan Eflata ini berbentuk seperti corong. Lereng gunung api corong tidak terlalu curam dan memiliki kepundan, yaitu bagian tengah yang kedap air. Contohnya yaitu Danau Klakah di Gunung Lamongan. Terdapat 6 tipe gunung api. Hal ini dapat berbeda-beda karena beberapa faktor, yaitu tekanan magma yang keluar semakin besar, maka akan semakin tinggi letusannya. Dan faktor yang lain yaitu kedalaman dapur magma. Semakin dalam dapur magma, maka ledakannya akan semakin kuat. Apa saja sih tipe-tipe gunung api ini? Mari kita bahas satu persatu. Tipe ini dicirikan oleh daya erupsinya yang lemah, antara lain karena lavanya cair, tekanan gasnya rendah, serta dapur magmanya dangkal. Contohnya letusan Gunung Kilauea, Mauna Loa, dan Mauna Kea. Tipe ini diakibatkan adanya tekanan erupsi yang tidak terlalu kuat akan tetapi berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh magma yang cair, tekanan gasnya sedang, dan letak dapur magmanya dangkal. Contoh letusan Gunung Stromboli adalah Gunung Raung di Jawa Timur. Tipe ini mempunyai ciri tekanan gasnya sedang sampai tinggi, dapur magma agak dalam. Contohnya tipe ini adalah letusan Gunung Bromo dan Semeru di Jawa Timur, ataupun Gunung Etna di Italia. Tipe ini dicirikan sifat lavanya yang cair, kental, dan tekanan gasnya agak rendah. Lava tersebut dikeluarkan dari pipa kepundan sangat lambat sehingga membeku dan menjadi sumbat lava. Contohnya yaitu Gunung Merapi di Jawa Tengah. Tipe ini ditandai dengan lava cair kental, tekanan gas sangat tinggi, sumber magma sangat dalam kira-kira 50 km dengan letusan demikian dahsyat. Semburan gas dengan disertai material padat dengan mencapai ketinggian 85 km menjulang ke angkasa. Seperti letusan Gunung Krakatau tahun 1883, di pertiga badan Gunung Krakatau hancur hingga membentuk kaldera yang sangat luas. Tipe ini mempunyai ciri erupsinya sangat eksplosif karena magmanya sangat kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma yang dalam. Contoh dari tipe ini adalah Gunung Pele di Amerika Tengah. Gunung api memang banyak menimbulkan kerugian, tetapi juga memiliki berbagai manfaat. Yuk kita simak apa saja sih manfaat gunung api itu. Yang pertama, abu vulkanis yang dikeluarkan gunung api saat terjadi erupsi dapat menyuburkan tanah pertanian karena banyak mengandung unsur hara tanaman. Jadi, nggak heran deh kalau daerah sekitar gunung api biasanya sangat subur dan cocok untuk tempat tumbuh banyak tanaman. Yang kedua, gunung api terbentuk karena keluarnya magma dari dalam bumi. Magma yang menuju permukaan bumi banyak membawa mineral logam dan bahan tambang lainnya. Oleh karena itu, di daerah pegunungan dan gunung api banyak ditemukan bahan tambang. Dan yang terakhir, yang ketiga, material yang dikeluarkan gunung api letusan yang berupa pasir, kerikil, batu-batu besar, semuanya merupakan mineral industri yang dapat digunakan untuk bahan bangunan. Wah, ternyata banyak juga kan manfaat keberadaan gunung api. Banyaknya gunung api di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab Indonesia menjadi negara dengan banyak daerah yang subur dan mudah ditanami tanaman. Untuk itu, sebagai penduduk Indonesia harusnya kita lebih bangga karena tempat kelahiran kita adalah tempat yang istimewa. Sekian dan terima kasih.